Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah taklim dari Al Mawaddah Masjid Jami Miftahul Jannah di Medlan Cakung. Masya Allah. Apa kabarnya semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Semangat ya. Saya juga melihat aura-aura yang Masya Allah. Semoga menjadi calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Ya, pemirsa di rumah dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membayar zakat adalah kewajiban kita dan juga rukun Islam yang keempat. Insya Allah dengan membayar zakat bisa mensucikan harta kita. Apakah benar membayar zakat memiliki keutamaan yang spesial? Terutama di bulan Ramadan kali ini pemirsa. Dan juga di Ramadan-Ramadan sebelum dan berikutnya. Nah, apa saja keutamaan membayar zakat? Lalu jenisnya seperti apa dan dalilnya bagaimana? Kita akan membahasnya di tema Jelang Iftar kali ini yang berjudul Keutamaan Membayar Zakat. Dan Masya Allah Alhamdulillah sudah hadir bersama saya dua narasumber yang insya Allah kompeten untuk membahasnya. Yang pertama nih Masya Allah jauh-jauh dari Surabaya udah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Masrur Huda MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz jauh-jauh udah hadir ke Jakarta dari Surabaya ini. Insya Allah. Masya Allah ya. Beliau Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sunan Giri Surabaya. Dan juga beliau rajin mengisi kajian di luar negeri. Wow, ini saya lihat ada dari pernah mengisi di Korea Selatan, di Australia, Jepang, Hong Kong, dan Masya Allah lain sebagainya ya. Dan beliau juga aktif sebagai Ketua ADAI Wilayah Jawa Timur. Betul, Masya betul, Allah ya. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua, nah insya Allah juga udah banyak dikenal nih oleh para jamaah yang ada di Masjid Jami Miftahul ya. Beliau ini rajin ya memberi kajian juga di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi ya Ustadz Suherman ya. Ustadz Suherman MA ya. Beliau ini aktif sebagai Ketua Komisi Publikasi dan Penerbitan ADAI dan juga aktif sebagai Komisi Infokom MUI Jakarta Timur. Terima kasih Ustadz udah hadir menemani kita ya. Dan sudah tidak sabar nih. Kita semua pengen mendengar sharingnya Ustadz hari ini ya. Dan saya ingin bertanya langsung kepada Ustadz Suherman lebih dahulu ya Ustadz ya. Ya Ustadz, bagaimana pengertian zakat dalam Al-Quran? Nah Ustadz bisa sharing ke kita sekarang, silakan Ustadz Tapadoli. Ya, terima kasih Bunda Mugi, jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Jelang Iftar TVRI yang berada di rumah. Semoga ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Jika kita bicara tentang zakat, pastinya kita berbicara tentang kemanusiaan. Karena Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang sejahtera, ada yang prasejahtera. Ada yang berkecukupan, tapi ada juga yang tidak berkecukupan. Maka disinilah pentingnya ketika satu ibadah itu ditarik dengan hukum wajib yang dinamakan dengan zakat, yang perlu kita ketahui tidak lain adalah definisi terlebih dahulu. Karena banyak di antara kita terjebak dalam unsur-unsur definisi. Ya, salah satu di antara agama mendefinisikan zakat itu pertama tidak lain adalah secara lugawi. Secara bahasa, zakat itu dimaknai sebagai an-numu, sesuatu yang tumbuh, berkembang, dan bahkan tidak cukup sampai di situ. Zakat itu juga secara bahasa akan dimaknai at-taharah, sesuatu yang suci. Nanti dalilnya kita akan dapatkan dalam Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirukum. Jadi sifatnya at-taharah, sesuatu yang suci. Tapi juga sifat daripada zakat itu sendiri adalah al-barakah.
Al-barakah itu adalah segala sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya aktivitas kebaikan yang ada dalam diri kita dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Makanya banyak harta bertambah tapi tidak menginduksi dirinya untuk berbuat baik, maka kita akan cek kembali apakah yang masuk dalam darah daging kita ini termasuk diantaranya harta-harta yang halal ataukah harta-harta yang memang mohon maaf ada diantaranya yang haram, maka penting hadirnya zakat di tengah kita. Adapun secara istilah, zakat itu tidak lain adalah bagian dari harta yang sudah ditentukan syaratnya, di mana Allah mewajibkan kepada mereka sebagai pemiliknya untuk dikeluarkan kepada mustahik atau kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Jadi kalau kita lihat Bunda Mugi, Allah sudah mengatur dalam Al-Quran surah ke-9 tepat pada ayat 60, siapa saja di antaranya yang berhak menerima zakat tersebut. Dan bahkan kalau kita lihat ayat tersebut, Allah menggunakan diksi innama as-sadaqat. Jadi kata innama di sini diksinya tidak semua berhak mendapatkan, berhak senantiasa menerima zakat tersebut. Tapi konteks innama di sini adalah sebagian. Makanya tidak semua bisa mendapatkan zakat. Maka kalau kita merujuk kepada Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh kami sudah berikan kepadamu sesuatu yang banyak. Kata a'ta di sini adalah memberi sedikit. Kautsar itu maknanya adalah banyak. Jadi kalau diterjemahkan, aku atau kami sudah memberikan sedikit banyak. Apa maknanya? Ini pesan bagi kita, ketika kita merasa memberi, anggap kita baru sedikit memberi. Tapi ketika kita menerima dari seseorang, kita senantiasa memahami bahwa orang itu sudah terlalu banyak memberikan kepada kita. Sehingga di sini muncul mental-mental tidak lain adalah mustahik, bukan mental-mental muzaki, bukan mental-mental mustahik. Maka mudah-mudahan definisi yang tadi sudah dijelaskan senantiasa menjadi reminder bagi kita semuanya untuk memahami bahwa zakat itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Iya, Masya Allah. Jadi paling tidak kalau udah memahami makna zakat itu membuat kita lebih, wah ini wajib. Betul. Seperti itu. Dan yang pasti jamaah semuanya dan pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan kajian mengenai keutamaan zakat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar kami kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Jelang Iftar, tema kita Masya Allah, keutamaan membayar zakat. Dan saya masih berada di Masjid Jami Miftahul Jannah di Metlan Cakung. Dan alhamdulillah sudah ada jamaah-jamaah kita nih. Ya, semua dari Metlan juga ya, yaitu dari Majelis Zikir dan Sholawat Ar-Raudhah ya. Untuk bapak-bapak ya. Dan Masya Allah juga ibu-ibunya hadir nih semangat, yaitu taklim dari Al-Mawaddah. Semangat semua tetap puasa kita? Semangat ya, dan pastinya kita datang ke sini kan ingin juga mendengar kajian dari Ustadz yang sudah hadir ya. Nah Ustadz, saya mau bertanya lagi nih dengan Ustadz Dr. Masrur Huda. Ya Ustadz, kita masih membahas tentang zakat ya Ustadz ya. Nah ini ada yang bertanya nih Ustadz, mengapa Islam mewajibkan seseorang membayar zakat? Lalu siapa yang diwajibkan? Apakah ada kriterianya gitu Ustadz ya? Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, zakat ini memiliki arti yang sama dengan tazkiyah. Zakat adalah pensucian. Karena zakat ini pensucian, maka pensuciannya adalah pensucian secara ruhani. Harta ini adalah zahir. Akan tetapi kegunaan harta inilah kemudian yang akan menjadi salah satu wasilah dari amaliyah kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
ambillah harta dari zakat itu sebagai salah satu pembersih dan sekaligus pensuci. Maka Allah memfirmankan kepada hamba-hambanya yang memiliki harta, kelebihan harta, perniagaan harta dalam bentuk finansial yang berkembang sebagai prasyaratnya untuk kemudian diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Allah berfirman, likaila yakuna dulatan bainal aghniya'a minkum. Supaya apa zakat itu? Supaya tidak lagi ada perputaran finansial itu hanya untuk orang-orang yang kaya di antara kita. Maka prioritas zakat secara spiritual itu kemudian menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prioritas kedua adalah penambahan pola sosial kita dari diri kemudian menjadi hamba-hamba yang hablum minallah sekaligus hablum minan nas. Maka para jamaah rahimakumullah, inilah kemudian yang pernah dialami oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sudah kenal Abdurrahman bin Auf? Baru dengar, alhamdulillah. Abdurrahman bin Auf ini termasuk pemilik harta yang kaya. Datang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau orang yang paling lama ketika dihisab oleh Allah. Abdurrahman bin Auf kemudian berpikir, saya dekat dengan Allah, saya dekat dengan Rasul Allah, saya cinta terhadap syariat agama, kok saya dianggap orang yang lama ketika dihisab? Berpikir balik bertanya, ya Rasulullah, adakah gerangan apa yang menyebabkan aku ini lama ketika dihisab di akhirat? Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau orang yang paling terkaya di antara orang yang kaya. Ternyata harta selain diperintahkan untuk disedekahkan, maka disitulah ada wa min amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Disitulah ada harta benda, maka ada haknya orang yang tidak mampu dan orang yang membutuhkan. Maka para jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya bahwa Allah kemudian memberikan syariat ini bukan untuk mengurangkan harta. Karena Rasulullah menyebutkan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, harta yang diberikan. Harta itu pas, bahkan Allah menjanjikan dalam salah satu di antara firman-Nya, matalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah. Orang yang berinfak itu semisal orang yang menginfakkan di jalan Allah. Karena niatnya untuk Allah, kamatsali habbah. Dia memberikan satu ternyata. Saya ulang cuma satu. Kemudian dilipat gandakan ambatat sab'a sanabil. Dilipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 7 tangkai oleh Allah. Ditumbuhkan 1, tumbuhkan 2, tumbuhkan 3, 4 sampai dengan 5, sampai dengan 7 para jamaah. Maka kemudian fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Di setiap tangkai itu kemudian tumbuh lagi. Siapa yang menumbuhkan? Bukan kita tapi Allah. Kita memberikan satu dan kita memberikan hak di antara orang fakir dan orang-orang yang miskin di antara kita. Dan 8 asnaf yang kira-kira wajib kita berikan. Tapi Allah menumbuhkan dari 7 itu ada 100 di antara butir yang akan menumbuhkan. Dan Allah kemudian berfirman di akhir ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dihitung-hitung Allah melipat gandakan terus terhadap hambanya yang dikehendaki. Maka jamaah rahimakumullah, maka pentingnya zakat tidak hanya karena syariat agama mewajibkan kita, akan tetapi karena ada semacam hal yang menjadikan kita ini merasakan keberkahan dari pintu-pintu zakat yang kita berikan. Di ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada satu ayat yang memberikan celah di antara pintu bagi siapa yang dekat, bagi siapa yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jikalau proses zakat ini kemudian diikuti, jikalau penduduk satu negeri ini amanu, satu beriman, ikut kepada Allah, iman bahwa zakat ini wajib, bahwa zakat ini memberkahkan, zakat ini memuliakan, maka sesungguhnya lafatahna alaihim barakatim minas sama, janji Allah pasti akan berlaku bagi dia. Allah berkahkan, kami bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Alhamdulillah. Barakallah. Jadi memang perintah langsung dari Allah ya Ustadz ya, bahwa membayar zakat itu wajib bagi muslim-muslimah yang sudah memenuhi syarat pastinya. Masya Allah. Yang pasti jamaah semua dan pemirsa di rumah, kita tetap akan membahas tentang keutamaan zakat. Untuk itu jangan pernah pindah channelnya, tetapi jelang iftar kami kembali setelah yang satu ini. Kembali kita di jelang iftar Ramadan TVRI. Masya Allah, saya masih bersama para jamaah dari Majelis Zikir dan Sholawat Ar-Raudhah dan juga Majelis Taklim Al-Mawadah ya di Masjid Jami Miftahul Jannah di Metlan Cakung. Masya Allah, semua tetap bersemangat. Kita masih di tema keutamaan membayar zakat. Nah, Ustadz, kali ini para jamaah nih mau bertanya ke Ustadz. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Iya, dari tadi tuh udah begini-gini Mbak Mugi, saya mau bertanya gitu. Ya, saya kasih kesempatan dulu nih untuk bapak-bapaknya, dia mau bertanya Pak. Ya, yang di sebelah sana. Silakan Pak, nanti sebut namanya ya Pak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ismail Marzuki dari Majelis Zikir dan Sholawat Ar-Raudhah. Yang kami akan saya tanyakan adalah bagaimanakah cara menghitung zakat mal kita dari seluruh harta yang kita miliki, dan mohon dijelaskan 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu hitung-hitungan nih Ustadz. Silakan Ustadz Suherman. Terima kasih Pak Haji Ismail Marzuki. Para pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu cuma ada 2 macam jenis zakat. Yang dikenal dengan zakat emas, kemudian juga dengan zakat perniagaan. Dan sekarang zaman ini berkembang, kalau kita konversi ada yang namanya zakat an-naqdain. Ya, zakat nilai mata uang itu sendiri, karena hakikatnya nilai mata uang kita ini berubah-ubah. Kadang menggunakan nilai mata uang rupiah, yang nilai mata uangnya pun juga akan berbeda-beda di negara-negara lain. Berbeda halnya dengan zakat yang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, itu hanya ada 2 jenis zakat saja dan tidak ada perkembangan. Maka setidaknya zakat emas tadi kita konversi kepada zakat yang harta kita miliki. Salah satu di antaranya untuk mengkonversinya, maka 80 gram dari emas tersebut kita konversi ke nilai rupiah dulu. Kalau nilai 1 gram emas itu 500.000, maka diakumulasi 84 gram dikali 500.000. Maka nanti akan muncul dengan nominal kurang lebih sekitar 42.500.000. Dari 42.500.000 itu enggak sepenuhnya harta kita yang harus dizakatkan, maka ada syarat-syaratnya tadi. Karena ibadah, maka ibadah, karena zakat ini bagian daripada ibadah, maka ibadah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu di antaranya adalah terpenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Ya, yang kedua adalah hutang-hutangnya terlebih dahulu. Jika dari 42.500.000 itu ternyata masih banyak yang terpotong untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, maka konsekuensinya belum wajib zakat karena harus terpenuhi syarat yang kedua, yaitu haul dan nisabnya. Jika nisabnya ukurannya tidak terpenuhi, maka di sini tidak wajib zakat. Maka konsekuensinya kalau memang terpenuhi dari 42.500.000, tinggal dibagi saja.
2,5%-nya itulah yang harus dibagikan. Maka kalau muncul nominal kurang lebih sekitar 1.250.000. Ya, itu kalau kita ingin mengeluarkannya dalam haul, dalam 1 tahun. Merasa berat bagi mereka yang memiliki sifat bakhil, bagi mereka yang memiliki sifat sukh. Lalu bagaimana untuk mempermudah dan untuk meringankan? Maka sekiranya kita tabung terlebih dahulu setiap bulannya. Dari 1.250.000, kita konversi lagi, 1 bulannya kira-kira kita mengeluarkan berapa? Maka muncullah nominal kurang lebih tidak sampai 100.000. Nah, masih berat lagi, berarti dalam dirinya punya penyakit sukh. Apa itu sukh? Sukh itu adalah penyakit kikir. Kikir itu beda dengan bakhil. Bakhil itu, satu contoh, saya mengajak Pak Haji Ismail untuk ke restoran, makan, menikmati, selesai makan, tapi saya bayar untuk diri saya sendiri. Itu namanya sukh, itu namanya bakhil. Kalau saya mengajak Pak Haji Ismail ke restoran, kemudian saya makan, selesai makan saya berpura-pura ke kamar kecil, berharap dibayarkan sama Pak Haji Ismail, itu namanya sukh. Itu dinamakan dengan kikir. Makanya Allah memberikan warning, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terbebas dari penyakit-penyakit hal demikian, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Adapun terkait, Bunda Mugi, Ya. siapa saja yang berhak? Maka kita lihat dalam Quran surah ke-9 ayat 60. Khudh min amwalihim innamas shadaqatu lil fuqara. Salah satu di antaranya karena ini dibatasi, maka ada salah satu fuqara. Fuqara itu siapa? Fuqara itu adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pemasukan, maka merekalah yang menjadi mustahik prioritas. Yang kedua, al-masakin. Beliau bekerja akan tetapi secara kebutuhan pokoknya ternyata dari gajinya tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Maka beliau pun menjadi indikator kedua. Ya, wal mu'allafat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, ya setidaknya ini butuh bahan-bahan pokok, butuh untuk finansial mereka, melangsungkan kehidupan untuk mempelajari Islam secara kafah, maka berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian fi sabilillah, mereka yang dalam konteks fi sabilillah, wa fir riqab, kemudian juga kalau wa fir riqab sekarang sudah tidak ada lagi di zaman kita. Karena dulu di zaman Nabi, bagi mereka yang mendapatkan zakat itu tidak lain adalah para budak-budak yang sudah dibebaskan dari tuannya. Sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya musim perbudakan dan tidak ada lagi yang namanya jenis-jenis perbudakan. Ya. Kemudian tidak lain adalah masyarakat kita selalu menilai ustadz itu berhak menerima zakat. Ya, maka harus dikategorikan dulu. Yang perlu kita ketahui, zakat itu adalah uang kotor. Setidaknya jangan sampai diberikan kepada ustadz yang memang sudah sejahtera. Maka ustadz siapa yang harus diberikan? Mereka yang ustadznya standarnya fuqara, ya. Mereka ustadznya yang standarnya masakin, dan banyak yang dalam konteks surah At-Taubah ayat 60, disitulah yang secara detailnya Allah gambarkan. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ya, demikian ya Pak ya. Mudah-mudahan jawaban ini juga bisa menambah wawasan kita semua ya. Ya, masih ada yang bertanya lagi. Saya lihat dari ibu-ibu. Ya, silakan Bu, yang di tengah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulimah dari Majlis Taklim Al-Mawaddah. Ingin bertanya kepada Ustadz, apakah bayi yang lahir di saat malam takbiran pukul 11 malam wajib membayar zakat fitrah? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz Masrur Huda? Silakan, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bunda Mugi. Ya. Ibu yang dirahmati Allah dan Bapak. Zakat itu ada 2 model. Yang pertama adalah zakat yang diberikan dari harta kita, dan timing waktunya adalah menyempurnakan kualitas ibadah Ramadan. Dan itu yang dikenal dengan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh akhina fillah Ustadz Suherman, yakni harta mal
yang diberikan karena faktor berkembangnya harta. Yang ditanyakan oleh ibu jamaah itu adalah bagaimana jika ada orang atau ibu-ibu yang melahirkan pada saat Ramadan, yang jelas sebelum takbiran begitu, yang jelas sebelum takbiran. Yang pertama adalah para ulama ini berbeda pendapat tentang pembahasan kaitan dengan anak kecil atau bayi yang baru lahir. Yang pertama yang dijelaskan adalah bahwa zakat fitrah ini adalah zakat penyempurna bagi seseorang yang menjalankan ibadah Ramadan disempurnakan dengan proses zakat tersebut. Sehingga kita yang Islamnya adalah Islam beneran Pak ya. Ada Islam hanya KTP saja, tertulis KTP-nya, tapi orangnya berperilaku kurang mengikuti syariat, dan ada orang yang seperti bunda dan bapak-bapak yang salihah, Islam yang benar-benar kafah, Islam yang juga menjalankan syariat. Sehingga anak yang baru lahir tadi, yang dalam posisi pada masa masih di ruang atau di lingkup bulan Ramadan, yang pertama, jika ini dianggap menyempurnakan proses Ramadan yang disempurnakan dengan zakat fitrah, maka kewajiban ini bisa gugur. Akan tetapi yang kedua adalah semua orang yang lahir dalam keadaan Islam, betul ya? Kita, anak-anak kita, tidak mungkin anak-anak kita kemudian lahir dalam keadaan non-Islam, pasti Islam, Bu. Semua berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Sehingga kita atau khalayak umum kita mengambil jalur yang paling aman. Jalur yang paling aman adalah ketika bertemu pada musim-musim di situ ada kewajibannya, maka kita melaksanakan kewajibannya. Berarti saran kita, ibu yang bertanya, anak yang baru lahir ketika dalam posisi bulan Ramadan, mengikuti momentumnya, mengikuti kewajibannya, mengikuti iktikad dia sebagai seorang muslim, dizakati 1 sok, dizakati 2,5 kilogram atau 3,5 gram jika ditakar dengan ukuran 1 sok tadi. Berarti zakatnya seperti kita niat untuk anak tersebut. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menyempurnakan. Kenapa demikian? Ada ibu-ibu yang ragu-ragu. Ini anak saya tidak saya zakati. Ini saya zakati fitrah. Jangan-jangan nanti tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ini menjadi anak durhaka. Sehingga barangkali jadinya adalah keinginan kita untuk memberikan sesuatu yang baik terhadap anak, baik itu nanti berupanya sedekah, baik itu berupanya zakat, ini sudah menjadi satu qadrat lillah untuk Allah persembahannya. Saya kira jawaban ini singkat, padat, Bunda Mungki. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, demikian ya Ibu ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nanti mau bertanya lagi, masih bisa dikasih kesempatan setelah acara. Siap. Ya Ustadz ya. Dan yang pasti jamaah semuanya dan juga pemirsa di rumah, ya segmen ini kita jedah dulu ya. Dan pasti jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Ya, Ustadz ini Masya Allah materinya sudah disampaikan dengan panjang lebar. Ini insya Allah bermanfaat sekali terutama buat saya juga dan insya Allah buat jamaah juga ya Ustadz ya. Tentang membayar zakat. Nah kita tanpa terasa nih Ustadz pengen sih lama-lama berdiskusi kembali karena materinya bagus. Nah ini sesi kita ini sudah di sesi di penghujung acara. Nah saya ingin Ustadz Suherman dan juga Ustadz Masrur untuk memberikan sedikit pesan dan kesimpulan di acara hari ini ya. Tafadholi untuk Ustadz Suherman, silakan. Terima kasih pemirsa Jalan Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Layaknya manusia makan terus-menerus masuk ke dalam darah daging kita, dalam tubuh kita, namun tidak dikeluarkan bagaimana kondisinya. Maka tubuh akan merasa sakit dan akan timbul berbagai macam penyakit. Begitupun sebaliknya, harta terus dikumpulkan namun tidak dizakatkan, maka pastinya akan timbul berbagai macam penyakit. Tidak hanya saja terhadap harta tapi juga terhadap diri kita sendiri.
Mudah-mudahan zakat bisa mensucikan bukan hanya saja personal tubuh kita, tapi juga harta kita pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Dr. Masrur silakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di segmentasi terakhir ini izinkan untuk menyimpulkan beberapa bagian dari apa yang telah saya sampaikan. Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah ini tidak hanya untuk urusan kebutuhan duniawi kita. Maka semua orang yang hidup ini pasti akan kembali kepada Allah. Maka dalam satu ayat ini sebagai sebuah kesimpulan, semua ruh yang sudah diambil oleh Allah, dia diilhamkan satu kata dan kata tersebut merujuk kepada harta yang kita berikan kepada orang lain. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan dari apa yang dirisikan oleh Allah sebelum datang kematian. Fayaqul, mereka ini kalau sudah diambil ruhnya mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jikalau engkau tunda waktuku sebentar saja. Mungkin dalam bahasa yang lain sudah terlanjur. Ketika ditanya, mau apa engkau kalau aku tunda waktumu? Ya. Mengatakan sebuah kalimat, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah, saya akan mengeluarkan harta dan akan menjadi orang-orang yang baik. Itu adalah ilham terakhir. Terima kasih Bunda Mugi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Suherman dan juga terima kasih banyak untuk Ustadz Masrur Huda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di bulan Ramadan ini, hari ini bisa menjadi bekal amal kita juga semuanya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga terima kasih untuk jamaah dari Majelis Zikir dan Sholawat Ar-Raudhah dan juga untuk taklim Al-Mawadah yang ada di Metlan Cakung di Masjid Jami Miftahul Jannah ini. Masya Allah. Semoga langkah kaki kita ke sini juga dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, semangat kita untuk membayar zakat karena tadi sudah jelas sekali keutamaan bayar zakat itu banyak sekali yang akan diberikan Allah kepada kita semua. Yang paling penting kita bisa mensucikan harta kita dan kita juga bisa membantu sesama yang membutuhkan. Masya Allah. Dan saya Mugi Zainal beserta kru hari ini mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.